Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yoga Pratama. Di sini saya telah mewawancarai beberapa milenial, tapi bukan milenial yang biasanya cuek pada keadaan sosial ya, tetapi ini milenial yang peduli dengan keadaan sosial. Tentang apa sih yang mereka rasakan pada saat pandemi corona ini sedang mewabah? Yang pasti semua merasakan wabah dari pandemi corona ini atau COVID-19. Tidak usah banyak bicara lagi, mari kita simak hasil wawancara mereka. Nah, jadi buat kalian semuanya harus stay safe di rumah, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfira Rasya Putri. Perkenalkan, nama saya Tanti Laroy Bainda. Perkenalkan, nama saya Yunus Sodiriatno, saya dari Banyuwangi. Halo, perkenalkan saya Gozi Yoga Pratama ya, biasa dipanggil Gozi. Nama saya Kairina Indah Parawansa. Kesibukan saya menjadi mahasiswi di salah satu kampus Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Ramadan. Perkenalkan, nama saya Atta, saya dari Banyuwangi. Nama saya Andika Setiawan. Perkenalkan, nama saya Rina Maharani. Seharian saya kuliah online. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona? Apa yang saya ketahui tentang virus corona? Virus corona itu adalah virus yang sangat ganas yang sedang membumi di dunia. Virus corona itu menurut saya penyakit mematikan yang sedang trending dibicarakan di seluruh penjuru dunia saat ini. Virus corona adalah virus yang awalnya terdapat di Wuhan di negara Cina, yaitu menyebar sampai ke seluruh negara, yaitu negara Indonesia, negara kita sendiri. Setahu saya virus corona itu adalah virus yang sedang marak-maraknya ya, yang ada di dunia sekarang, maupun di Indonesia ataupun luar Indonesia. Virus corona adalah virus yang hampir menyebar di seluruh wilayah dunia. Virus corona ini terdapat dua nama, yaitu corona dan COVID-19. COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, yaitu jika ada penyebaran penyakit itu dinamakan COVID-19. Sedangkan corona sendiri adalah nama virusnya. Itu yang saya ketahui tentang virus corona. Kalau yang saya ketahui secara umum, dampaknya itu sangat luas karena virus corona itu bisa menyerang saluran pernafasan. Itu sih yang saya ketahui secara umum. Virus corona adalah virus yang sudah menyebar di seluruh dunia dan menyerang pada imun tubuh. Corona itu virus yang sangat mematikan, yang penyebarannya itu sangat cepat, bisa melalui bersin ataupun kabut. Itu ya semacam penyakit yang udah mendunia ya kan. Virusnya itu Menurut saya kalau corona itu ya virus dari Cina yang menyebabkan satu dunia ini geger dan mengganggu aktivitas masyarakat. Apakah kamu takut dengan corona? Dibilang enggak, dibilang takut ya enggak, dibilang enggak ya ada takut. enggak, yang penting tahu cara pencegahannya sama nggak ada obatnya sih sebenarnya, tapi kita bisa mencegahnya lah. Apakah saya takut dengan corona? Kalau saya pribadi tidak, karena virus tidak untuk ditakuti, tapi untuk kita basmi dengan cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan kita taati. 50-50, sedikit takut dan sedikit tidak. Karena kalau kita terlalu takut terhadap virus corona, malah kita yang akan celaka atau terlalu tertekan. Takut sih iya, cuma saya kan jarang keluar rumah, jadi biasa aja. Awalnya sih saya tidak takut awal penyebarannya ini, tapi tiba-tiba secara menyeluruh menyebar di seluruh Indonesia dan saya merasa itu sangat berbahaya sekali virusnya. Saya takut dengan virus corona. Sebenarnya awalnya saya takut jujur, tapi setelah lama sini kesini virus corona menurut saya sudah tidak begitu berpengaruh di wilayah saya. Kalau takut corona enggak sih, tapi cuma menjaga daya tahan tubuh saja. Untuk awal-awal sih saya biasa aja, tapi semakin berjalannya waktu ini saya merasa takut. Ya sebenarnya tidak, cuma ya kita harus tetap jaga-jaga agar tidak terkena penyakit virus corona ini. Karena kalau misalnya kan saya kan biasa lihat ini ya, biasa lihat kayak siaran di TV atau lihat artikel, atau enggak kalau saya sih biasanya nge-YouTube gitu. Nah kalau kita ya sebagai manusia, kalau kita tuh takut
ya gimana ya, namanya aja manusia pasti tuh ada rasa was-wasnya gitu loh. Ya kalau rasa was-was sama rasa takut kan beda kan pastinya. Nah kalau misalnya di dirinya kita tuh udah takut, nah rasa takutnya kita yang terlalu berlebihan itu kayak menyerang sistem imunnya kita. Nah jadi malah kitanya sendiri nanti yang rentan terkena virus itu. Apakah dengan munculnya virus ini mengganggu keseharian Anda? Sangat mengganggu sekali. Jujur awal-awal iya, tapi lama-lama sebenarnya tidak. Mungkin cuman seperti halnya kayak kelas kuliah itu menjadi online seperti itu saja, tapi lainnya enggak. Wah banget, kuliah aja online sekarang, kerja juga, orang tua saya kerja juga susah banget ya. Ya mengganggu sekali karena saat melakukan pekerjaan di luar rumah itu sangat menyulitkan saya sekali. Mengganggu keseharian saya ya pasti, karena dampak dari virus ini pertama bagi pekerja, mereka juga kehilangan pekerjaannya. Bagi anak kuliah mungkin mereka juga daring atau kuliah online di rumah. Sangat mengganggu sekali, apalagi dengan uang jajan saya semakin menipis saja. Mengganggu. Iya, mengganggu. Saya kan masih ikut pelatihan di BLK, nah itu terhenti gara-gara ada virus ini. Kalau untuk keseharian kuliah ya agak terganggu. Akhirnya kuliah itu digantikan menjadi online. Nah, menurut saya kuliah online ini kurang efektif karena mahasiswa kurang bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh dosennya. Jelas virus ini sangat mengganggu, terutama untuk kita sebagai mahasiswa tentunya ataupun pelajar, pastinya sangat mengganggu tentang pendidikan yang sampai dihentikan pembelajaran di rumah, dan kita sampai harus mengulang kembali pembelajaran karena memang pembelajaran online itu tidak semudah dengan bertatap muka langsung, dan juga keluar juga tidak maksimal ataupun kita berkegiatan di luar sebagai mungkin pekerjaan ataupun sebagai rutinitas kita sangat terganggu lah intinya dengan adanya virus COVID-19 ini. Dampak apa yang dapat dirasakan dari awal sampai saat ini semenjak COVID-19 mulai mewabah? Dampak yang saya rasakan banyak sekali sih, mulainya dari penurunan ekonomi, terus kurangnya kita terhadap sosialisasi terhadap teman-teman yang biasanya nongkrong, dan masih banyak lagi. Kebetulan di rumah saya, ibu saya buka toko sembako ya, jadi perekonomian pasti berpengaruh. Seperti kayak toko itu agak sedikit sepi seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, di pengaruh saya yaitu kuliah online gitu, jadi nggak bisa keluar kemana-mana juga. Takut juga sih sebenarnya kalau ketemu banyak orang. Untuk dampak selama awal COVID sampai akhir COVID, yaitu pada kuliah online ini banyak tugas dan lebih kayak nggak paham tentang materi itu. Dampaknya tentu sangat banyak ya, terutama di saat saya memiliki pekerjaan, saya tidak bisa optimal dalam bekerja di luar, dan juga harus selalu wanti-wanti yang di rumah karena memang takutnya kan saya juga punya adik, dan adik saya tuh suka keluar gitu. Itu sangat meribetkan, ribet sekali. Dan kalau dampak dari saya sendiri sih, dari awal sampai sekarang ya pastinya kegiatan aktivitas saya mulai dari di luar ruangan itu pastinya ada yang terbatas gitu. Maksudnya enggak kayak yang biasanya saya main-main kayak gitu. Untuk dampaknya sih berbagai macam. Ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, kita semakin rajin membersihkan tubuh, semakin sering mencuci tangan. Dan untuk dampak negatifnya, kita tidak bisa keluar terlalu malam ataupun berkumpul dengan teman-teman. Ya tentunya dampaknya ya itu tadi, kuliah online seperti itu. Terus kemudian ujian-ujian praktek ditiadakan sehingga kurang memahami teori yang dijelaskan, kurang bisa mempraktekkan. Kemudian
ekonomi orang tua terganggu. Terus juga aktivitas kuliah online saya juga terbatas dan saya harus di rumah seperti itu. Intinya UKT nggak turun, UKT turun dan tapi pembayarannya mundur. Udah itu aja. Kontribusi apa yang dapat Anda lakukan saat ini untuk menangkal penyebaran corona? Untuk kontribusi saya sendiri mengikuti arahan pemerintah, jangan keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting. Apabila ada keurusan mendadak di luar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Kontribusi ya, kalau menurut saya sih ini biasanya saya kan ikut kegiatan ini kan kayak yang di Karang Taruna atau organisasi yang ada di masyarakat sini. Nah itu tuh biasanya tuh ada kegiatan kayak bagi-bagi masker gitu. Terus apa ya, pokoknya yang melakukan hal-hal yang positif lah. Untuk menangkal COVID-19, menjaga daya tahan tubuh. Yang saya lakukan untuk menangkal COVID-19 dengan mematuhi anjuran pemerintah tentunya PSBB, untuk selalu di rumah dan selalu mencuci tangan, dan social distancing. Ya seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, saya taati dan juga selalu menjaga imunitas tubuh. Di rumah aja. Kontribusi saya itu ya nggak usah keluar rumah. Udah intinya itu rebahan di rumah biar mencegah virus corona menyebar. Kita melakukan social distancing, kemudian sering mencuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan kegiatan apapun, memakai masker ketika keluar dan tidak keluar rumah jika hal itu tidak penting. Kontribusi sih kayaknya rebahan ya di rumah, karena gimana ya, kita kan udah dikasih pemberitahuan untuk PSBB dalam skala besar kan, jadi ya itu rebahan di rumah itu adalah kontribusi menurut saya. Untuk kontribusi untuk menangkal, bisa menggunakan masker kalau seandainya kita terpaksa keluar rumah. Terus kalau kita sendiri biasa menerapkan social distancing dengan kita di rumah aja. Kita cukup di rumah dan nggak usah keluar kemana-mana, oke? Kalau menurut saya sih kalau ingin berkontribusi tentang virus corona ini dimulai dari diri sendiri. Bisa kita mengkarantina diri sendiri di rumah, baru kita bermasyarakat. Bagaimana cara kamu untuk melindungi keluarga sekitar? Cara saya untuk melindungi keluarga tentunya sangat banyak, terutama saya dengan tidak keluar dulu di rumah, menerapkan social distancing itu juga untuk melindungi keluarga saya, karena kan virus ini menyebar dengan sangat cepat. Sekalinya satu orang terpapar, langsung satu keluarga bisa saja terpapar. Keluarga sekitar, dengan kita jangan terlalu kontak terhadap mereka. Cara saya sih untuk melindungi keluarga itu pastinya sering cuci tangan. Terus kalau memang dipepet untuk keluar, ya jarak 2 atau 1 meter seperti itu. Dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan cara waspada, tetap mematuhi peraturan pemerintah, menggunakan masker. Physical distancing diterapkan di rumah ya. Contohnya itu kita dari mana-mana, dari keluar, dari beli apa, belanja itu cuci tangan. Terus kayak habis saliman sama orang tua itu cuci tangan lagi. Pokoknya intinya jaga kebersihan lah. Cara saya melindungi keluarga sekitar, mungkin saya mengingatkan kepada adik saya, kepada ayah saya, kepada ibu saya, kepada tetangga saya, jangan lupa cuci tangan sebelum beraktivitas dan setelahnya. Kemudian ya jangan lupa kalau keluar pakai masker. Saya lebih sering menyuruh orang tua saya, terutama ibu saya, kalau pulang dari pasar itu saya suruh cuci tangan kayak gitu. Untuk melindungi keluarga, kita harus memberitahukan kepada keluarga agar tidak terlalu sering keluar rumah. Yang menganjurkan keluarga untuk memakai masker ketika bepergian, mencuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan kegiatan. Cara apa yang dapat dilakukan agar tidak gabut di rumah? Cara saya agar tidak gabut di rumah. Tapi sebenarnya saya tuh adalah orang yang gabut di rumah. Tapi saya berusaha dengan diri saya sendiri. Pasti kan ada tugas kuliah. Nah itu ya merupakan salah satu cara biar nggak gabut, mengerjakan tugas kuliah. Kalau gabut, enggak, karena tugas banyak. Saya sih biasanya kalau gabut di rumah itu nonton drakor, terus
buka IG, buka Shopee seperti itu. Kadang-kadang kan saya juga ada kesibukan di rumah kan, buka toko, jadi saya buka toko dulu. Kalau malam mungkin kayak main game. Banyak cara yang sudah saya lakukan tentunya, terutama karena saya juga suka dengan video-video YouTube dan juga saya suka dengan membuat video, jadinya saya mengoptimalkan dengan membuat video ataupun juga menonton video di YouTube yang bermanfaat tentunya di rumah. Nge-game. Oh, kalau ini ya sudah jelas saya bermain game atau berolahraga. Bersih-bersih atau juga menonton televisi atau ya bisa tidur juga. Kalau versi saya suka nonton drakor, main game cacing, terus rebahan gitu. Main sosmed. Kapan perkiraan kamu pandemi ini akan berakhir? Perkiraan saya sih di awal Juni ataupun akhir Juni. Nggak tahu. Kalau dibilang perkiraan ya saya tiap hari itu sudah optimis aja. Kalau saya sih intinya saya udah memperkirakan mungkin besok udah selesai. Kalau saya sih dibilang kapan, pastinya saya ingin segera. Tapi kalau perkiraan saya Juni sudah mulai. Perkiraan saya nggak tahu, cuma kan saya bisa memprediksi puncak pandemi ini sekitar bulan Juni, soalnya kan banyak pemudik. Banyak yang mengatakan Juni, Juli itu udah berakhir, dan ada yang mengatakan juga Oktober juga berakhir. Tapi semoga aja sih secepatnya. Kalau dari instruksi pemerintah kan mulai dari Juni udah mulai kita normal, tapi kalau seandainya ini semakin parah mungkin sampai semester depan. Menurut saya pandemi ini akan berakhir secepat mungkin. Semoga saja pandemi tersebut hilang saat Lebaran telah tiba. Pandemi ini akan berakhir, kalau perkiraan saya sih tentunya saya berharap untuk secepat mungkin berakhir. Tentunya untuk di bulan ini semoga cepat berakhir, karena di bulan ini kan bulan suci Ramadan juga. Perkiraan saya ya semoga saja Agustus sudah berakhir agar aktivitas perkuliahan kembali normal. Ya semoga aja lah, kita berdoa agar corona cepat hilang. Apakah penting social distancing? Penting banget dong pastinya. Apakah penting social distancing? Menurut saya sangat penting, karena virus ini menyebar melewati barang-barang. Tentunya dengan kita memegang ataupun berdekatan dengan orang-orang tertentu yang mungkin terpapar, itu juga sangat-sangat beresiko untuk kita. Jadinya social distancing itu sangat penting. Wah, penting banget. Biar di Indonesia tuh virus corona tuh nggak terlalu menyebar itu. Sekarang aja korbannya semakin lama semakin banyak loh. Penting, sangat penting. Social distancing itu penting. Penting banget, soalnya kan pandemi ini menyebarnya lewat kerumunan ya. Jadi kalau masih banyak orang yang tidak menerapkan social distancing, dikhawatirkan nanti pandemi ini akan terus meningkat dan berakhirnya itu lama. Ya penting sekali agar tidak menyebar ke seluruh warga sekitar. Ya untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya penting. Karena kan kita juga nggak tahu, kita itu bisa menjadi karier juga kan bagi orang-orang lain. Kita bisa saja terlihat sehat, tapi ternyata seumpama kita mempunyai virus tersebut, lalu kita menularkan ke orang yang lebih tua dan dia itu imunnya lagi rendah, dia bisa aja kan langsung terkena. Menurut saya penting. Saran untuk orang-orang yang masih belum menerapkan social distancing. Lebih baik kalian menuruti anjuran dari pemerintah, cukup stay safe di rumah aja, nggak usah pergi kemana-mana. Kita belum tahu kalau seandainya kita pergi kemana, kita membawa virus untuk keluarga kita. Emang kita benar sih, kita imunnya kuat, tapi belum tentu imun dari keluarga kita, orang tua kita, dan keluarga-keluarga kita kuat untuk menangkal virus corona. Wah, itu orang nggak punya pikiran sih. Menurut saya ya harus ditegasin lah pemerintah. Ikuti saran saya, ikuti himbauan dari pemerintah lah. Soalnya kan social distancing itu penting banget ya. Kalau kalian masih keliaran di luar tuh takutnya malah nggak selesai ini pandemi. Ya segera menerapkan anjuran dari pemerintah tersebut
supaya tali penyebaran virus corona ini dapat berakhir? Saran saya sih agar harus sadar diri ya, karena kan kalau memang dia sehat itu ya itu balik lagi ke lingkungan sekitar. Kasihan orang-orang lainnya yang imunnya nggak setebal mereka gitu. Bisa aja kan, ya itu bisa aja dia jadi karier, tapi akhirnya dia kumpul sama orang-orang yang imunnya nggak tebal, akhirnya si orang imun itu akhirnya jatuh sakit dan bisa aja meninggal gitu. Saran dari saya sih gini sih, kalau pertama sih kayak misalnya saya lihat orang seperti itu ya, kita lakukan apa ya, kayak kita bicarai baik apa ya, kita ngomongin baik-baik kalau misalnya virus corona itu sangat berbahaya, apalagi itu penularannya tuh sangat cepat. Terus kemudian kedua, kita selalu ingatkan kalau suruh pakai masker. Terus ketiga, kita sering ingatkan kalau untuk sering mencuci tangan. Pastinya yang pertama itu ya kita harus sadarkan. Sebaiknya tetap mengikuti arahan pemerintah agar wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Saran saya, ya ayolah kita terapkan anjuran dari pemerintah untuk social distancing ataupun selalu jaga kebersihan dan imunitas kita selalu dijaga, karena itu sangat penting untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang terkasih kita. Jadi ayo kita sama-sama untuk selalu menerapkan social distancing dan juga menerapkan aturan-aturan lainnya demi keselamatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Ikuti anjuran pemerintah, di rumah saja. Ya, kita di rumah aja ya, karena dengan corona itu apa ya? Oh, Babila liru.